Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kansa Mutiarsya Putri dari jurusan Ilmu Hubungan Internasional Universitas Andalas. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil penelitian skripsi saya yang berjudul Respon Jepang terhadap Pemboikotan Masyarakat Korea Selatan pasca Perjanjian Comfort Women 2015. Dengan adanya perjanjian Jepang dan Korea Selatan yang disetujui pada tanggal 28 Desember 2015, maka kedua pihak sepakat untuk tidak mengungkit permasalahan Comfort Women. Namun, masyarakat Korea Selatan masih menuntut pertanggungjawaban kepada Jepang terkait dengan whitelist terhadap Korea Selatan dan memperketat ekspor bahan pembuatan ponsel. Hal ini tentu tidak hanya menimbulkan kerugian bagi Korea Selatan, tetapi juga pada Jepang. Jepang mengalami penurunan penjualan seperti bir, mobil, dan pakaian. Selain itu, menurunnya wisatawan Korea Selatan ke Jepang pada pertengahan kedua tahun 2019 sebanyak 50%. Dikarenakan hal ini, juru bicara Kementerian Luar Negeri Takeshi Osuga mengatakan bahwa Perdana Menteri Shinzo Abe menolak untuk mundur dan permasalahan perburuan pada masa lalu tidak dapat dikorbankan dalam kepentingan komersial, dan Shinzo Abe juga menganggap tindakan yang dilakukan oleh masyarakat Korea Selatan merupakan kerusakan rasa percaya yang menyebabkan kegagalan dalam menghormati kesepakatan yang telah dijalani. Selain itu, Menteri Luar Negeri Jepang Toshimitsu Motegi menyatakan bahwa mempertimbangkan pilihan dalam upaya untuk menyelesaikan permasalahan Comfort Women. Berdasarkan latar belakang permasalahan sehingga menimbulkan pertanyaan penelitian, yaitu bagaimana respon Jepang terhadap pemboikotan masyarakat Korea Selatan pasca perjanjian Comfort Women 2015. Penelitian ini peneliti menggunakan kerangka konseptual rational choice theory oleh Charles Kegley dan Shannon Ablanton, yang terdapat 4 indikator untuk mencapai keputusan luar negeri. Yang pertama, problem recognition and definition, kedua adalah goal selection, yang ketiga identification of alternative, dan yang keempat adalah choice. Selanjutnya yaitu dinamika hubungan Jepang dan Korea Selatan pasca perjanjian Comfort Women 2015. Pada perjanjian ini, Jepang dan Korea Selatan sepakat untuk menyelesaikan permasalahan Comfort Women dan didasari oleh kepentingan kedua negara, yaitu bagi Jepang adanya permasalahan keamanan Jepang dengan Tiongkok, adanya permasalahan ekonomi Jepang yang mulai merosot, serta relokasi patung Comfort Women membuat Jepang berusaha untuk memperbaiki hubungan dengan Korea Selatan melalui penandatanganan perjanjian Comfort Women 2015. Korea Selatan menyetujui perjanjian Comfort Women dikarenakan adanya kepentingan Korea Selatan terhadap keamanan, dikarenakan Korea Utara menjadi lebih agresif dalam melakukan serangan militer dan tindakan Tiongkok mengembangkan rudal serta mendesak permintaan maaf Jepang terhadap korban Comfort Women yang semakin mendua. Akan tetapi, perjanjian Comfort Women yang ditandatangani oleh Jepang dan Korea Selatan dianggap belum selesai oleh korban Comfort Women, dikarenakan perjanjian tersebut tidak melibatkan para korban, tidak adanya permintaan maaf secara langsung dari Jepang, serta kompensasi yang diberikan tidak layak. Dikarenakan hal ini membuat korban Comfort Women menuntut untuk menyelesaikan permasalahan Comfort Women, sehingga menyebabkan ketidakstabilan terhadap hubungan Jepang dan Korea Selatan. Presiden Korea Selatan Moon Jae-in menyatakan bahwa masyarakat Korea Selatan tidak menerima perjanjian Comfort Women, membuat Jepang mengajukan protes dan menganggap bahwa permasalahan tersebut telah terselesaikan. Mahkamah Agung Korea Selatan memutuskan untuk memerintah perusahaan Jepang untuk memberikan kompensasi terhadap korban kerja paksa, dan dikarenakan hal ini Jepang meningkatkan kontrol terkait ekspor produk terhadap Korea Selatan. Korea Selatan kemudian membalas Jepang dengan menghapus Jepang dari mitra dagang dan tidak melanjutkan perjanjian GSOMIA, serta masyarakat Korea Selatan pun melakukan pemboikotan terhadap produk-produk Jepang. Selanjutnya masuk ke bab 3 mengenai pemboikotan produk Jepang oleh masyarakat Korea Selatan tahun 2019. Tindakan masyarakat Korea Selatan dalam menolak perjanjian Comfort Women 2015 yaitu masyarakat Korea Selatan melakukan pemboikotan terhadap produk-produk Jepang dengan menggunakan tagar Boycott Japan dengan keterangan gambar No, di mana huruf O merupakan ikon Jepang, yaitu Rising Sun. Selain itu terdapat slogan I will not buy, I will not go, and I will not wear, dan hampir semua produk menjadi target pemboikotan. Masyarakat Korea Selatan yang berpartisipasi dalam pemboikotan berhenti membeli produk dan layanan Jepang, melakukan perjalanan ke Jepang, dan menonton film buatan Jepang. Pemboikotan dilakukan melalui media sosial dan laman internet yang menunjukkan produk dari Jepang beserta dengan alternatif pengganti dari Korea Selatan. Tindakan pemboikotan yang dilakukan oleh masyarakat Korea Selatan pada saat ini relatif lebih meluas dan terorganisir dibandingkan sebelumnya. Tindakan pemboikotan yang dilakukan oleh masyarakat Korea Selatan memberikan dampak bagi Jepang terhadap perekonomian, keamanan, dan citra Jepang.
Dampak perekonomian Jepang dikarenakan adanya pemboikotan ini membuat beberapa sektor seperti ekonomi, perjalanan wisata, dan hiburan terkena dampak. Adanya penurunan penjualan dari toko seperti Uniqlo dan penjualan mobil Toyota, Honda, dan Nissan menurun secara drastis. Terhambatnya penerbangan dari Korea Selatan ke Jepang banyak yang tertunda, serta dunia hiburan seperti film dan musik ikut serta terkena boikot oleh masyarakat. Dampak pada keamanan Jepang yaitu pada tanggal 22 Agustus 2019, Korea Selatan mengumumkan untuk tidak memperbarui perjanjian GSOMIA ini. Perjanjian ini penting dikarenakan bagi Jepang akan mendapatkan informasi mengenai peluncuran rudal Korea Utara yang akurat melalui Korea Selatan, dikarenakan dapat mendeteksi tanda-tanda peluncuran rudal oleh Korea Utara, sehingga apabila perjanjian ini diakhiri, maka akan sulit untuk disusun kembali dan menyebabkan kerugian bagi aliansi Jepang dan Korea Selatan, serta menguntungkan bagi negara-negara yang menentang sekutu Amerika Serikat seperti Korea Utara, Tiongkok, dan Rusia. Selanjutnya yaitu dampak terhadap citra Jepang. Dengan adanya pemboikotan produk Jepang oleh masyarakat Korea Selatan, menjadikan citra Jepang menjadi memburuk di mata masyarakat Korea Selatan. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh The General NPO dan South Korea East Asia Institute mengenai persepsi Korea Selatan terhadap Jepang mengatakan bahwa sebanyak hampir 99% responden dari Korea Selatan menyatakan bahwa hubungan Jepang dan Korea Selatan sangat memburuk sehingga meningkatkan sentimen anti-Jepang. Baiklah, selanjutnya masuk kepada bab 4 mengenai analisis respon Jepang terhadap pemboikotan masyarakat Korea Selatan berdasarkan kerangka konsep Rational Choice Theory oleh Charles Kigley dan Shannon L. Blanton. Indikator pertama untuk menentukan kebijakan luar negeri yaitu Problem Recognition and Definition, di mana tindakan pemboikotan oleh masyarakat Korea Selatan terkait penolakan perjanjian Comfort Women menyebabkan Jepang mengeluarkan kebijakan mengenai pengetatan ekspor terhadap Korea Selatan. Dikarenakan hal ini menyebabkan dampak kepada Jepang, yaitu kerusakan hubungan kepercayaan antara Jepang dan Korea Selatan, menurunnya sektor swasta Jepang seperti wisatawan, perdagangan, ekspor, dan investasi Korea Selatan. Korea Selatan kemudian mengakhiri perjanjian GSOMIA dan citra Jepang di mana opini publik Korea Selatan memburuk dibandingkan pada tahun sebelumnya. Indikator kedua yaitu goal selection. Merujuk pada white paper mengenai kebijakan luar negeri Jepang pada tahun 2020, Jepang memiliki 6 prioritas untuk mencapai tujuannya. Yang pertama, semakin memperkuat aliansi Jepang dan Amerika Serikat dan landasan kebijakan luar negeri Jepang. Yang kedua, menangani isu-isu yang berkaitan dengan Korea Utara. Yang ketiga, diplomasi dengan negara tetangga seperti Tiongkok, Korea Selatan, dan Rusia. Yang keempat, menyikapi situasi yang semakin tegang di Timur Tengah. Yang kelima, diplomasi ekonomi di mana Jepang akan memimpin upaya untuk menetapkan aturan bersama yang baru. Yang terakhir adalah menangani isu-isu global. Dikarenakan permasalahan pemboikotan oleh masyarakat Korea Selatan memberikan dampak terhadap perekonomian, keamanan, dan citra Jepang, hal ini menjadi hambatan terhadap diplomasi dengan negara tetangga, terutama Korea Selatan, yang merupakan salah satu prioritas dari kebijakan luar negeri Jepang. Hambatan-hambatan yang dilalui yaitu pertama, tuntutan terkait korban kerja paksa di mana Jepang diputuskan untuk membayar kompensasi kepada korban kerja paksa menimbulkan kerugian dan biaya yang tidak dibenarkan kepada perusahaan Jepang. Yang kedua, adanya pembubaran yayasan terkait Comfort Women dan adanya klaim dari masyarakat Korea Selatan terkait dengan Comfort Women yang tidak berdasarkan fakta sejarah. Yang ketiga, dikarenakan Jepang mengeluarkan kebijakan mengenai pengetatan ekspor oleh Korea Selatan mengajukan pengaduan kepada WTO terkait dengan pengetatan ekspor dan mendesak Jepang untuk segera mencabut tindakan tersebut. Sehingga pemerintah Korea Selatan menyimpulkan bahwa memperpanjang GSOMIA bukan menjadi kepentingan terbaik dan akan mengakhiri GSOMIA pada 23 Agustus 2019. Yang terakhir, Jepang mengalami penurunan dikarenakan sektor swasta yang mengalami dampak dari pemboikotan Korea Selatan, di mana adanya penurunan wisatawan ke Jepang sebanyak 15,5%, penurunan perdagangan sebanyak 10,7%, ekspor Korea Selatan yang menurun dari 30,53 miliar dolar menjadi 28,42 miliar dolar, dan impor menurun dari 54,6 miliar dolar menjadi 47,58 miliar dolar, serta investasi yang menurun sebanyak 8,8%. Selanjutnya, identification of alternative berdasarkan prioritas kebijakan luar negeri Jepang. Diplomasi dengan Korea Selatan menjadi upaya untuk menyelesaikan pemboikotan oleh masyarakat Korea Selatan. Upaya yang dipilih yaitu pertama, kerjasama bilateral dengan Korea Selatan. Dengan melakukan upaya terhadap penyelesaian pelanggaran mengenai kerja paksa,
penyelesaian pengertian kerjasama geosimia, dan penyelesaian permasalahan konflik. Selain itu, yang kedua adalah kerjasama ekonomi dengan Korea Selatan. Jepang mengadakan pertemuan dengan Korea Selatan membahas mengenai penyelesaian isu-isu dengan berbagai pandangan mengenai sistem kontrol ekspor. Selain itu, adanya pertukaran pandangan mengenai keadaan dan tantangan mengenai krisis kontrol, teknologi, dan sistem kontrol, sehingga memberikan hasil bahwa Jepang dan Korea Selatan dapat meningkatkan pemahaman mengenai sistem kontrol ekspor. Selanjutnya, Korea Selatan setuju dengan Jepang untuk mengkoreksi perjanjian anti-dumping dan resmi dihapuskan. Selain itu, Korea Selatan dan Jepang melakukan negosiasi kemitraan ekonomi komprehensif regional, sehingga dengan adanya perjanjian ini, Korea Selatan dan Jepang akan memberikan bantuan mengenai perjanjian perdagangan bebas. Dan dengan adanya RCEP ini diharapkan agar Jepang dan Korea Selatan dapat berpikir dua kali sebelum mengambil tindakan yang akan mempertegang hubungan Jepang dan Korea Selatan. Yang terakhir, pada indikator choice, Jepang memilih kepentingan kerjasama bilateral, di mana Jepang akan mendapatkan keuntungan untuk memperbaiki dampak yang diberikan oleh pemboikotan masyarakat Korea Selatan. Respon yang dilakukan oleh Jepang yaitu penyelesaian tuntutan Mahkamah Agung Korea Selatan terkait dengan kerja paksa dan konflik. Pemerintah Jepang pada tanggal 9 Januari 2019 meminta untuk pemerintah Korea Selatan dalam menyelesaikan masalah sesuai dengan prosedur penyelesaian sengketa berdasarkan perjanjian yang telah ada. Pemerintah Jepang akan terus meminta Korea Selatan memperbaiki pelanggaran hukum internasional dan menjaga komunikasi antara Jepang dan Korea Selatan dalam upaya menyelesaikan permasalahan kerja paksa. Sedangkan mengenai permasalahan konflik, setelah perjanjian konflik 2015, pemerintah Jepang memberikan 1 miliar yen kepada pemerintah Korea Selatan dan pada tanggal 31 Desember 2019 telah diberikan kepada 35 dari 47 korban konflik yang masih hidup dan 64 dari 199 korban konflik diberikan kepada keluarga yang ditinggalkan. Terkait dengan tuntutan yang dilembagakan oleh korban konflik, pemerintah Jepang menyatakan untuk tetap bertahan kepada hukum internasional dan persidangan harus dihentikan. Pemerintah Jepang juga akan terus mengimbau pemerintah Korea Selatan untuk mengimplementasikan perjanjian konflik 2015. Respon kedua yaitu pembaruan kebijakan dan prosedur perizinan ekspor barang-barang ke Korea Selatan. Jepang melakukan penyelesaian permasalahan pengetatan ekspor ke Korea Selatan dengan mengadakan beberapa pertemuan dan konsultasi. Jepang mengadakan konsultasi pada 12 Oktober 2019 dengan Korea Selatan di bawah kebijakan WTO mengenai kebijakan dan prosedur perizinan barang-barang ke Korea Selatan di Jenewa, dengan menjelaskan bahwa tindakan Jepang untuk mengontrol ekspor dan transfer teknologi tersebut tidak digunakan untuk penggunaan militer dan digunakan untuk penggunaan sipil. Pada 16 Desember 2019, Jepang mengadakan dialog dengan Korea Selatan dalam bertukar pandangan dan tantangan mengenai kontrol ekspor, dan hasil dari dialog ini meningkatkan pemahaman mengenai sistem kontrol ekspor satu sama lain dan menunda proses penyelesaian perselisihan di WTO. Terkait dengan penghentian geosomia pada 22 Agustus 2019, Jepang berupaya untuk berkomunikasi dalam menyelesaikan permasalahan, sehingga Jepang dan Korea Selatan memiliki kesamaan pemahaman dalam komunikasi selanjutnya. Menteri Luar Negeri Jepang Taro Kono melakukan 10 pertemuan dengan Korea Selatan mengenai komunikasi dan konsultasi mengenai permasalahan geosomia ini. Hingga pada 22 November 2019, Jepang dan Korea Selatan mengumumkan perencanaan masing-masing dalam menyelesaikan permasalahan ini, di mana Korea Selatan memutuskan untuk tetap melanjutkan perjanjian geosomia dengan syarat bahwa Korea Selatan dapat melakukan pemberitahuan penghentian geosomia kapan saja. Dan hal ini dapat disimpulkan bahwa berkaitan dengan pemboikotan masyarakat Korea Selatan, maka hasil analisis menunjukkan bahwa respon yang diberikan oleh Jepang yaitu menyelesaikan tuntutan mengenai kerja paksa dan konflik, serta pembaruan kebijakan dan prosedur perizinan ekspor barang-barang ke Korea Selatan. Jepang memilih respon tersebut dikarenakan untuk mencapai tujuan prioritas kebijakan luar negeri Jepang, yaitu diplomasi dengan negara tetangga. Pemilihan kerjasama bilateral memberikan keuntungan tidak hanya menyelesaikan pemboikotan masyarakat Korea Selatan, tetapi mempererat hubungan antara Jepang dan Korea Selatan. Baiklah, sekian dari presentasi saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.